awalnya itu memang ketika kita mengidentifikasi siswa dan sebagainya, tidak hanya kita sih coba tidak hanya mereka bisa melihat, tapi juga langsung mempraktekkan. Jadi misalnya di kelas 10 ya. Ya, memang mereka langsung mempraktekkan itu biasanya sebagai penyadar di perencanaan bisnis, Pak Bowo. Nah, perencanaan bisnis itu sudah ini kebetulan saya juga ngajar di situ. Ngajar juga karena saya ini ingin tahu sejauh mana mereka bisa bagaimana membuat bisnis plan dan sebagainya. Tentunya atas bimbingan dukungan dari guru-guru juga ya. Kalau yang ingin dirancang sama saya itu di SMK itu kayak gini Bu, misalnya ketika ada perencanaan bisnis, berarti dia misalnya katakan dia akan melakukan aktivitas bisnisnya di bidang katakan division ya Bu ya. Terus ada misalnya ada materi tentang advertising, ada materi media promosi, ada materi tentang segmentasi dan sebagainya. Nah, di situ bagaimana kita gunakan lagi ke mata pelajaran tersebut atas bisnisnya tersebut untuk mengembangkan promosinya, untuk melakukan segmentasi dan sebagainya. Jadi si satu bisnis itu tidak hanya dimiliki atau diimplementasikan pada satu mata pelajaran, tapi keseluruhan mata pelajaran yang diberikan siswa itu terus diolah gitu. Biasanya kalau kami mencoba di situ Bu ya. Jadi ketika misalnya kita bisnis fashion ini sama Bu Ida, bauran promosinya kayak gimana nih? Bauran pemasarannya diimplementasikan kepada itu. Nah kebanyakan ini kalau untuk misalnya outputnya bisnis. Ini maaf Pak. Kalau outputnya bisnis hanya di mata pelajaran itu di perencanaan bisnis saja. Kalau mata pelajaran lain jadi berbeda lagi, dan kebanyakan memang kesulitan kita itu demikian. Padahal kalau satu lini aja misalnya output kita di SMK Bisnis dan Pemasaran bagaimana dia mengembangkan bisnis. Berarti perjalanan di kelas 10, 11, 12 itu ya itu perjalanan tentang bisnisnya gitu. Mencoba gitu. Ya. Tapi tetap Bu ya, nanti kita ini ya barangkali nanti ada hal yang baru lagi yang bisa kita lakukan gitu ya. Iya. Siap Pak Bowo. Terima kasih masuk. Memang kita akan mengarah ke sana Pak. Jadi tentunya di sini harus koordinasi antara guru dan guru yang mengajar, tentunya tergantung dari kegiatan dari guru tersebut. Jadi kalau guru tersebut semangat ingin membuat sesuatu yang berbeda ya Pak Bowo, sesuatu yang berbeda dari yang sekarang, ya itu kembalikan lagi ke guru. Alhamdulillah sih kalau dari SMK 1 kita sudah ada beberapa orang yang sudah sukses ya untuk anak-anaknya, karena memang di SMK 1 itu alhamdulillah Bapak Ibu teman-temannya ini anak mahasiswanya Pak Bowo juga banyak, jadi semangat sekali untuk jadi mengajar itu. Makanya tadi Pak Bowo menyampaikan dari awal kita harus menemukan inovasi-inovasi yang terbaru, mempunyai manuver-manuver terbaru, menginginkan. Jadi kita hanya bukan menyampaikan secara ilmu saja ya Pak Bowo, tapi realnya harus seperti apa gitu. Kalau hanya secara ilmu saja si anak itu kan dijejali hanya secara knowledge saja, tetapi keterampilannya dia tidak ada. Yang diinginkan oleh kurikulum sebenarnya antara pengetahuan dan keterampilan itu nyambung. Seperti Bapak Ibu lihat di kompetensi dasar bahwa untuk KD 3.1 pasti dia akan selalu beriringan dengan 4.1. Itu yang diharapkannya Pak Bowo di dalam silabusnya. Jadi dia antara pengetahuan, jadi kita jangan menyampaikan hanya pengetahuannya saja, tapi bagaimana kita bisa mengasah anak lewat skillnya, lewat keterampilannya. Mungkin di pertanyaan atau di LKPD Bapak Ibu itu akan jelas kelihatan bagaimana si anak itu yang diinginkan oleh kompetensi dasar itu seperti ini gitu. Tapi kebanyakan Pak Bowo kadang-kadang teman-teman itu larinya itu kepada pengetahuan. Ya. Kebanyakan ini Bu yang evaluasi kemarin juga waktu itu ketika ditanya kognitifnya itu psikomotornya kayak gimana, adanya di tugas aja di akhir. Bapak Ibu menempatkan selalu di akhir. Kan mereka mengerjakan ini padahal di proses juga itu paling penting. Iya.
Nah itu banyak. Jadi nanti di mana? Padahal kalau di akhir itu merupakan hanya ujungnya aja ya. Kalau saya sih ngelihat ya. Iya. Kalau saya sih ngelihat. Jadi ketika diproses di pengajarannya itu juga harus sudah muncul sebenarnya ya. Jadi kami gini Bu ya, misalnya di contoh di kami ya, yang kita lakukan di saya juga walaupun belum terkoordinir secara rapi ya. Misalnya ini mahasiswa ya, di semester 1, 2 mereka ini juga sudah dilakukan di SMK 1 Bapak Ibu. SMK 1 itu saya lihat juga bicara dengan Bu Ani juga oke. Di kelas 10 ditanamkan tentang ide-ide bisnis dan sudah melakukan bisnis, sudah melakukan. Di kelas 11 mereka udah memilih bisnisnya akan dijalankan dan sebagainya. Di kelas 13 mereka meneruskan sampai bisnisnya itu berhasil, baik itu dari profit maupun dari mereka melakukan kompetisi yang mereka lakukan. Jadi satu jalan itu saya lihat. Jadi ketika ditanya SMK 1 siswanya ditanya udah punya bisnis, umumnya relatif punya bisnis yang Bu Teti ya. Iya punya bisnis, Karena dipaksa. Kalau tidak kayak gitu nggak tidak ini lagi, nggak relevan lagi dengan kita, sehingga kita tagihannya repot itu hanya lulus saja sebagai siswa yang lulus tanpa memiliki misalnya minimal wirausaha dan sebagainya kayak gitu. Karena saya juga ini nanti mungkin Bu Teti, kalau saya curiga nanti Ibu nanti di Jakarta itu akan mendapatkan pematerian tentang Merdeka Belajar Bu ya. Di dalam Merdeka Belajar itu nanti siswa tidak selalu 100% mengikuti beli aja 2.000 di situ. Pembelajaran dari Bapak Ibu. Mau beli mah. Dia mungkin tidak ada di kelas, tapi mungkin dia juga mengikuti kompetisi. Ketika mengikuti kompetisi atau dia melakukan presentasi atas artikelnya, karya dan sebagainya, itu sudah dianggap sebagai masuk kelas ya Bapak Ibu ya, pengajaran. Bukan berarti dia absen gitu, nggak bisa. Atau bahkan yang lebih hebatnya Bu Teti, saya udah mencoba juga di sini kemarin juga semester kemarin, udah tidak hanya dari pengetahuan kata Bu Teti tadi, tidak hanya dari UTS, ujian tengah semester, ujian akhir, tetapi ujungnya itu di kompetisi Bu. Dia raih apa, dia bisa kayak gimana, dan kemudian kelihatan juga tidak hanya kurikulum, output ini yang akan ditawarkan juga pada siswa. Jadi kita sekarang lagi kerepotan juga kalau di universitas bahwa apa bedanya sekarang kuliah di universitas unggul, mau ITB mau di mana, dan akhirnya mahasiswanya juga harus mengikuti kuliah pertukaran pelajar di universitas lain karena penuh, dan akhirnya masuk juga ke daerah. Banyak juga universitas yang ini udah campur baur, dan kelihatannya di SMA SMK juga akan mengarah ke sana Bu. Iya. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini ya. Bu Hertiana, tulisannya benar Bu Hertiana Pak. Hertiana. Pak Bobo bacanya nih. Sudah tulisannya Bu. Ya itu R-nya tuh double. R-nya double Pak, saya Hertiana Pak. Gak bisa dirubah Pak. Kekinian. Jadi mau luring ya Bu ya? Iya Bapak sinyalnya nih Pak. Kelihatan udah latihan sekarang juga Ibu udah di luring, udah di luar. Iya kan di kebun terus. Aduh Pak Bowo kan di kebun terus. Pak Bowo nanti nyoba deh ke Cikotok Pak. Di kebun Pak, sinyalnya hilang di dalam rumah. Iya. Apa Bu? Ya, kalau misalnya sulit nanti pakai itu, yang penting rekamannya aja Bu ya. Iya Pak. Kita pelajari ya. Kemarin ya, kan Pak. Ibu menghilang ya waktu dicoba ya Bu ya. Iya Bapak, kemarin itu sinyalnya dari jam 1 Pak, udah acak-acakan Pak, saya sampai mau pingsan Pak, betulan Pak. Aduh bingung saya kemarin Pak. Nah gitu udah bingung Bapak. Ini Hertiana itu sampai mukanya itu pucet. Pada saat ngajar saya sempat masuk ya Bu Hertiana ya. Iya. Itu mukanya pucet sekali, stres banget. Aduh kasihan sekali, benar-benar luar biasa.
Yang luar biasa ya gurunya mau ke sana. Ada yang mau ngajar Pak Bowo di sana. itu orang Gasibu loh Pak Bowo. Bu Hertiana tuh orang Bandung, cuman suaminya orang sana. Jadi dia ikut ke sana. Iya Pak. Betul. Aduh. Pak Yasser ya, Iya. itu pembelajaran ya ke Bu Yuyun ya, jangan sampai nanti jadi korban juga Bu Yuyun. Pak Bowo, kenapa ke Pak Yasser aja sama Bu Yuyun, yang lain belum? Kan tadi Tuh. kemarin kan ibu kan ngomongnya kayak gitu terus contohnya jadi seperti itu. Enggak, soalnya biar semangat aja Pak Bowo, biar semangat aja. Itu Pak Yasser sudah senyum-senyum terus sama Bu Yuyun. Udah WA ke saya tuh Pak Yasser. Aduh. Bu Teti katanya, oh iya udah siap kata saya gitu. Tapi ya, yang penting berjalan dengan bagus ya Pak Bowo. Semangat dua-duanya satu sama lain. Alhamdulillah sinyalnya aman Bu Teti, mudah-mudahan. Yang ngebantu Bu Yuyun Pak Yasser, Pak Bowo, yang lain dibantunya sama Pak Imam sama Pak Fajri. Spesial ya. Ya, spesial itu lihat Pak Yasser sudah ada gimana? Ya gitu. Buat ini Ini ada jadi Iya Pak. nanti apa ya, kalau ibu aja udah hadir di sana, sinyal aja udah nggak mau ke sana Bu ya. Iya Pak. Aduh Bapak bener, aduh Masya Allah Pak sinyalnya Pak. Iya. Biasanya bagus Pak, nggak tahu itu kemarin gangguan kali ya Pak ya. Kalau di sana pakai apa sih Bu? WiFi Pak, di SMK Malimping pakai WiFi, cuman waktu itu memang ada yang dari akuntansi juga, mereka PPG Pak, jadi Oh, mungkin iya. Rebutan Pak tarik-tariknya, Bowo, ya, Pak. rebutan. Ini Iya, Pak. aja Bu, kalau misalnya nanti dijadwalkan ke Pak Imam di waktu yang Ibu tanya dulu teman-teman, diatur juga antar teman-teman yang menggunakan di sana. Jam berapa misalnya agak kosong, kalau misalnya mau maghrib nggak apa-apa Bu, malam juga nggak apa-apa, Ibu aja sendiri ngomong nanti. Jam 12. Ngomong sendiri. Kan harus ada siapa Pak? Yang penting kan sinyalnya ada Bu. Iya Iya Pak. iya iya. Iya. Jadi bingungnya mah gini Pak, anak-anaknya kan rumahnya pada di gunung ya Pak ya. Jadi kalau udah lewat jam 5 pasti nggak diizinin Pak sama orang tuanya, karena rumahnya pada jauh juga Pak, ada yang dekat pantai Pak. Ya Allah. Jadi bingung deh gitu ya Pak ya, saya mah kemarin, aduh ya Allah. Kalau ngajar di gunung nggak apa-apa Bu, bisa ada sinyal nggak? Kalau di Gunung di Cikotok ya gini, kalau di Malimping Nggak apa-apa, kan ngajar kayak gini daerah aja. pantai Pak, cuman anak-anaknya rumahnya rasa tahu gitu Pak, ada yang di gunung, Datang ada yang dekat ke sekolah pantai. jam berapa Bu? Pak. Anak-anak. Anak-anak datang ke sekolah jam berapa Bu Hertiana? Oh, anak-anak datang ke sekolah, ada yang pas waktunya Pak, ada yang kesiangan, termasuk saya juga sering kesiangan Pak dari Cikotok itu. Saya kalau masuk jam 7 itu paling datang minimal itu jam 7:15 Pak. Dari rumah jam berapa? Dari rumah jam berapa? Rumah jam 5 lewat seperempat Bu, terus nitipin si anak dulu Bu, dari rumah itu Cikotok itu 5:30 Bu, baru masuk jam 7:15. Nitipinnya Karena kalau kemana Bu? dari ya Pak, Anak dititipin kemana Bu? kayak ngasuh Pak. Yang ngasuhnya datang ke rumah. Enggak Pak, ke rumahnya Pak. Oh, Iya. itu suami Dari mesti tidur ditinggal aja Bu ya, bawa anak aja tiba-tiba gitu. Enggak Pak, suami juga sama satu sekolah Pak. Cuman kalau misalkan pagi-pagi gitu Pak ya, misalkan terus setelah subuh itu takutnya di Cibobos Pak, daerah pantai. Jadi harus nunggu truk lewat Pak. Jadi sama aja 5:30 Pak dari Cikotok. Nggak, maksudnya kan? truk lewatnya gimana Bu? Nggak ngerti Bu. Jadi gini Pak, kalau misalkan saya pagi-pagi gitu udah dan subuh gitu Pak ya, misalkan Ya. supaya nggak terlambat nyampe SMK 1, itu pas pantai Cibobosnya saya harus nunggu truk dulu Pak, karena takut Pak kalau sendiri pakai motor atau pakai mobil gitu ya Pak ya, sendiri lewat itu takut Pak, gitu. Jadi pasti kesiangan Pak saya, gitu. Jam 7:15 kadang 7:30 pasti baru nyampe Pak ke sekolah. Luar biasa Bu ya. Udah dapat penghargaan belum Bu? Belum Pak. Iya. Yang kayak gini kan banyak sekali ya Bu ya. Makanya dikritik juga pemerintah untuk yang ini apa, program daring kayak gini ya, bagi Iya, betul. bagi ibu ya, bagi Iya. ibu ya, kerja di situ. Kalau yang lain mungkin nggak masalah. Tapi tetap semangat Bu ya.
Iya Pak, doain ya Pak. Lalu Bu, jadi nanti kalau misalnya Ibu sinyal nggak ada dan sebagainya, nggak usah panik, nggak usah WA aja. Pak, sinyalnya nggak ada, jangan salahkan saya gitu. Kita salahkan sinyal Bu. Iya Pak. Iya. Terus kalaupun misalnya nanti Ibu pada hari H-nya memang tidak memungkinkan, itu ya nggak apa hari lain, Ibu Teti. Iya, nggak apa-apa, silakan aja. Nanti Pokoknya kita mengikutin aja ya Pak Bowo. Lihat situasinya aja. Lihat situasi, betul. Ya kebayang atau Ibu kemana nggak cemas tidur aja masih setengah udah harus bangun ke sekolah mandiin. Itu mandi Bu ke sekolahnya. Tidak wali. Mandi Bapak jam 4 subuh mandi. Jam 4 subuh mandi. Jam 4 subuh Bapak mandi. Iya, kata takut kesiangan. Mandinya di jalan. Pak Bowo mandinya di pantai Bu. Iya Pak. Mana ada air di pantai Bu, kenapa nggak mandi di situ aja sambil jalan? Aduh Bapak. Bapak. Dari gunung Bapak, saya Pak di gunung. Dari gunung saya turun gitu Pak. Bapak. Makanya turunnya Bu lewatin rumput-rumput yang panjang, rumput-rumputnya masih banyak air tadi situ kan. Oh, jadi nggak usah mandi lagi ya. Mandi lagi Bu Hertiana. Tapi nggak akan fresh Pak Bowo kalau nggak mandi ya Bu Hertiana tetap. Iya Pak, harusnya Pak. Maling panas banget Pak. Bu, nyampe sekolah kan tambah hareudang geus ngucur deui. Makanya mendingan mandi di sekolah kata saya mah. Malu Bapak. Malu. Kenapa malu? Emang dibuka kamar mandinya di sana. Iya Pak. Kalau di sekolah kamar mandinya nggak ada pintunya Bu. Ada Bapak banyak Pak kamar teman. Malu Bapak, masa mandi di sekolah Pak. Aduh. Iya biarin aja daripada Ibu gengesang sampai ke sana ge. Iya Pak. Ya memang harus kreatif kayak gitu Bu. Jadi nanti cari bantuan. Saya sih biasanya cari bantuan kayak gitu dia. Dari CSR-nya perusahaan bikin kamar mandi untuk ini guru-guru bisa mandi. Kenapa perlu mandi? Ya iya, ada rumahnya jauh-jauh, anak-anaknya juga jauh-jauh. Jadi anak-anak ke sekolah datang pagi jam 6:30, silakan pada mandi masing-masing, itu kan wangi. Nah yang kayak gini tuh memang nggak kepikiran, tapi ini tuh penting. Selalu berpikirnya ada hal yang sama ya Pak Yasir ya, harus mandi sekolah. Padahal mandi aja di sekolah nggak apa-apa, rame-rame. Nanti pakai ini aja Bu, pakai semprotan aja, anak-anak datang baru disemprotin. Kayak di camp Pak. Iya Pak, tapi yang kayak gini tuh harus dipikirkan juga hal-hal yang ini ya, maksudnya yang basic ya gitu Bu. Tapi besok Bu Hertiana lurus Pak, jadi tetap online diusahakan. Bu Hertiana ya? Iya Pak. Cuman ada Pak Bowo aja sama Pak Bu Teti nanti Bu Hertiana ngajar juga direkam, misalnya ada rekamannya Bu Hertiana ya? Iya, udah nanti di kondisikan seperti itu Pak Bowo. Nggak kebayang saya ini bangun jam 4 ya. Sama Pak. Jadi yang namanya gas di rumah, kompor di rumah, itu pasti KTL itu bersih tuh, nggak pernah goreng-gorengan, nggak pernah masak-masak. Iya. Kata siapa Pak Bowo? Dia lihat tanya tuh berarti itu masaknya kapan? Pak Bowo, kalau saya itu masak itu 3:30 sudah masak. 3:30 udah masak Pak Bowo, belum kita mah ibu-ibu harus ya Bu Hertiana harus siap. Bu. Oh enggak juga tuh. Pak Bowo belum tahu. Saya kalau udah ngobrol dengan Adi mah pasti lah udah ngerti. Saya kalau 3:30 itu memang udah siap kalau memang kita direncanakan berangkat pagi ya Bu Hertiana. Iya, jadi Bu. Kalau istilah manajemen mah planning dulu lah, direncanakan dulu. Direncanakan. Bu Hertiana, kalau Sabtu Ibu berarti nggak bergerak ya? Dia diam aja di kasur. Mati. Mager ya Pak, mager malas gerak tak? Iya. Bu, itu makannya di mana Bu? Kalau bangun jam segitu makan terus? Suka di jalan Pak. Makan apa di jalan Bu? Atau yang itu aja Pak, misalkan gorengan gitu Pak. Apa aja gitu Pak, bisa ketemunya Pak. Nanti kan pulang nyampe ke rumah itu 6:30 malam Pak. Waduh. Tuh liatin luar biasa. Di jalan juga Pak. Luar biasa itu. Jauh, perjalanan jauh Pak Bowo. 6:30 teh pulang dari sekolah jam berapa?
dari sekolah itu jam 4 Pak, baru keluar jam 4 itu kan baru bel keluar, terus beres-beres setengah 5 Pak dari sekolah. Terus nyampe ke sini ya setengah 7 Pak, kadang jam 6 lewat seperempat gitu Pak. Jadi jalan kaki Bu nyampe setengah 7 teh? Iya Pak, tiap udah 11 tahun begitu Pak. 11 tahun? Iya. Allah. Oh. Luar biasa. Belas motor jalan kaki Bu. Tangan buat Bu Ertiana. Tepuk tangan. 11 tahun. 11 tahun loh. Gak main-main. 11 tahun. Luar biasa tuh Bu Silvi juga sama mungkin kayak gitu. Ya, Bu Ade, Jauh Bu saya Yuyun. mau. Hah? Jauh. Kalau dihitung pahalanya mah Bu Ertiana udah dah. Udah. Iya, pahalanya. Unlimited. Aneh. Luar biasa ya Bu Hertiana, luar biasa, semangat ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang dijalankan Ibu memberikan kebarokahan buat kita semua ya, buat Amin, Ibu. Ya benar Bu. Karena tugas mulia, Iya. sangat mulia. Iya, Kenapa amin. ditanya ini Bu ya? Kami juga pengen belajar dari Ibu dan nggak mungkin kalau misalnya saya jadi Bu Hertiana itu ya. Terus kalau Bapak Ibu teman-teman di juga. Jakarta, kalau saya lihat mungkin ada yang dari jam 5, mungkin ada yang jam setengah 6 ya. Iya Bu. Saya Ada yang dari jam 4 juga Bu. Iya. Bu saya orang jam berapa? Kalau saya jam 5 lewat 10 udah berangkat. Karena masuknya setengah 7. Bu. Tuh Pak Bowo, saya mendengar itu dari teman-teman Jakarta itu Iya. rata-rata jam 5. Kenapa Yang saya jam tahu? 4 juga ada Bu. Teman-teman Iya. saya yang di Cikarang, dari Karawang, dari Bogor kan ngajar di Jakarta. Sholat subuhnya kadang di stasiun. Itu Iya, udah banyak luar biasa. jam setengah 5 sebelum subuh. Ya Bu Suiro, saya pernah ngasih materi ya di SMK 57. Di SMK 57 itu mereka cerita ke saya, Bu, subuh tapi begitu kita ngasih materi itu harus sampai malam, mereka itu jam 6 udah minta izin. Bu, cepet Bu pulang karena kita subuh harus berangkat lagi dan sebagainya. Jam 6 misalnya berangkat dari Jakarta, nanti nyampe rumah ke Tangerang atau apa bisa sampai jam 7 dan sebagainya. Itu setiap hari Pak Bowo seperti itu Ya, rutinitasnya. kalau kantoran mah nggak apa-apa Bu, gajinya juga terbayar. Tapi kalau guru kan luar biasa. Kan ini mah guru saya yang bilang. Iya, Wah. makanya gaya-gaya banget kayak guru kayak kantoran gitu dengan gaji yang mohon maaf ya kadang-kadang gitu. Aduh, Tapi benar-benar. kalau di Jadi ya Jakarta Pak Bowo ya. tunjangan sama itu udah beda sih Pak Bu. Kalau Jakarta luar biasa Bu. Dia Iya. luar biasa tunjangannya gede kalau di Jakarta. Kalau terlambat langsung ini ya dikurangi Pak ya. Kurangin. Bukan hanya terlambat Pak, anak saya nih tawuran nih. Tahu-tahu tunjangan saya berkurang aja 300.000. Jadi kena imbasnya guru kena. Iya. Oh, gitu, Bu. Jadi kalau anak-anak Kena pukul ya Bu ya. iya, kalau anak-anak tawuran udah deg-degan aja, tahu-tahu pas tunjangan itu kurang 300.000. Itu semuanya Bu Suiro semuanya dipotong semua 300.000 atau Iya, gimana? kalau laki 500, kalau kepala sekolah 1 juta dipotongnya. Jadi Ya beda-beda. Allahu Akbar. Kalau anaknya kena Nggak kasus ngaruh signifikan sih Bu, tunjangannya juga gede sih pas sekolah. itu ya Bu sih. Sama Bu, ini juga udah di mana di pemerintahan lembaga juga kayak gitu. Misalnya kita melakukan kontrak ke Bu Teti ya, kontraknya tersebut Ya. disesuaikan. Misalnya kita pencairan dananya katakanlah di Maret tanggal 24. Hari itu juga harus dilaksanakan. Kalau lewat dari situ langsung dia kena denda, kena pengurangan poin. Betul. Dampaknya pada gaji dan sebagainya. Sama di Jakarta udah remunerasinya kayak gini berdasarkan kinerja. Iya. Tapi bagus, memang jadi ya lihat aja nanti sisi positifnya luar biasa sih. Guru-guru ya sesuai dengan jobnya dan sebagainya. Cuma yang buat Tiana ini ya kasihan luar biasa nih misalnya. Luar biasa. Jadi kalau misalnya belum makan di jalan di kebunnya ada singkong, cabut dulu. Dia bikin kue Thailand ya Pak, keju Thailand ini viral. Bu Hertiana mungkin malamnya harus persiapan ya Bu ya sebelum ini buat subuh itu harus persiapan dulu buat bekal dan sebagainya Bu Hertiana. Jadi ya energi apa buat vitamin dan sebagainya itu terpenuhi, tidak mesti gorengan terus kalau bisa. Tapi itu ya pulangnya kan malam ya, mungkin udah Iya, capek duluan ya Bu ya. Iya Bu. Iya, tapi Bu Teti,
11 tahun Ya. tuh di perutnya gorengan masih hidup terus nih. Luar biasa. Masya Allah, saya bilang luar biasa. Ya, emang luar biasa itu kan sama Allah sudah diinikan ya, dikasih kemudahan dan diberikan. Ya mudah-mudahan dengan gorengan juga tetap semangat ya Bu Herdiana. Ya Bu. Betul kata Pak Bowo, kompornya pasti tidak akan nyala gitu. Kalau pulangnya malam jam berapa Ibu masak gitu ya? Mungkin Iya. seperti itu. Bu, nggak tahu tukang sayur Bu ya? Ya Pak. Ibu Nggak tahu tukang sayur. Enggak Pak, enggak apa Pak. Nggak tahu. Tetangga ada atau enggak ya Bu, yang nggak tahu ya? Paling kan kalau di sini pasarnya itu pasar kaget itu Pak tiap hari Jumat Pak. Oh gitu, langsung borong. Iya, kalau lagi sekolah mah enggak sih Pak. Paling kalau nemu-nemunya aja sih Pak kalau mau masak sendiri mah Pak. Kalau misalkan hari apa lagi ada sayuran atau beli gitu Pak. Kalau enggak mah atau enggak gitu Pak. Tapi suami ikhlas Bu ya? Ikhlas Pak. Ikhlas. Kan sama-sama guru juga ya Bu Herdiana ya? Sama-sama Iya, guru juga. Sama-sama. Jadi sama-sama jadi sudah tahulah kelebihan kekurangannya saling melengkapi satu sama lain Pak Bowo. Ya, jadi gini Bu Teti ya Bapak Ibu, jadi kan masing-masing punya constraint sendiri ya, kendala. Saya mohon disampaikan juga ke kita, sehingga kadang-kadang kan kalau seperti kita ngajar ke siswa kita nggak bisa tahu satu persatu. Dianggapnya semuanya sama. Kalau kelas kecil kayak gini 12-an atau berapa kita tahu masing-masing karakternya, masing-masing punya hambatan. Makanya Bu Herdiana nanti kalau misalnya sama Bapak Ibu yang lain misalnya punya kendala ya sampaikan. Ini kan memang apa adanya kan ya, bukan diada-adakan, memang begini. Sehingga nanti dalam penyusunan video atau kayak gimana, biar amalnya tambah berbagi, mungkin nanti Pak Imam, Pak Nur, atau Pak Yasir itu juga Bu Herdiana. Nah strategi saya nanti Ibu kan agak sulit juga bikin video kayak gitu Bu ya. Iya Pak. Ya sampaikan aja berapa ada yang membantu dan sebagainya gitu ke teman-teman dan sebagainya kayak gitu. Iya Pak. Kan kalau ngajar di sana yang digunakan apa aja Bu? Papan tulis? Papan tulis Pak. Kalau misalkan ada OHP bisa pakai OHP Pak. Tuh belum masuk Pak Infokus kayak gitu. OHP pakai OHP. Infokus itu belum masuk. Beneran Bu Herdiana nggak ada Infokus? Infokus ada kan? Ada Infokus bukan OHP Pak, salah ngomong. HP udah nggak ada Pak. Iya, Udah nggak ada ya. Iya benar, jadi museum kan. Ini dikejar-kejar ayam Pak. Jadi salah ngomong Pak ini. Mana aja Bu? Bu tangkap aja Bu untuk makan Bu. Ganti gorengan. Iya Pak. Tapi ini ya Bu ya, kalau nyalain OHP nggak mati semua di sekolah ya Bu ya? Enggak loh Pak. Salah Pak, salah ngomong. Infokus Pak, salah ngomong. Tapi guru-guru dibantu laptopnya juga Bu ada? Ada Pak, alhamdulillah dari sekolah dibantu Pak, laptop segala macam ada Pak. Itulah. Oke, nanti ngajarnya mau apa Bu? Manajemen bisnis retail Bapak. Di sana ada retailnya juga Bu? Kalau koperasi, kalau retailnya itu seperti koperasi Pak di sana itu, jadi kayak bukan koperasi, kayak toko sekolah gitu Pak. Gitu. Makanya nanti disesuaikan dengan kondisi ya retailnya kayak gitu Bu ya, jadi anak-anak juga. Tapi minimal Indomaret kayak gitu ada Bu? Nggak ada ya? Ada Pak, alhamdulillah ya ada. Kalau untuk Malingping mah Pak, semuanya aksesnya banyak Pak ya. Kalau untuk Malingping, kalau Cikotok itu yang tempat saya tinggal mah baru 2 sih Pak, Indomaret 1, Alfa 1 Pak. Bu kalau di sana dibantu sama sekolah, dibantu sama perusahaan apa sih Bu? Ada yang bantu nggak? Kalau untuk otomotif ada Pak. Untuk otomotif itu dari Yamaha kalau nggak salah. Yamaha. Iya. Kalau Ibu? Kalau BDP belum Pak, karena kita kan baru ya Pak ya, jadi baru kemarin itu sempat kerja sama Alfa Pak, cuma hanya untuk perekrutan tenaga kerja Pak, gitu. Gitu ya. Terus ini Bu, peminatnya tinggi nggak BDP? Kemarin itu baru ada 3 kelas Pak, kelas 10-nya 1, kelas 11-nya 2 Pak. Tapi anak-anaknya semangat.
Ada yang semangat, ada yang enggak gitu Pak. Iya. Gitu Pak. Jangan kebanyakan makan emping gitu loh. Iya Pak. Kolesterol Pak ya. Iya, Asam urat. Asam urat. Iya, Pak ya, saya rasa urat emping. Ya, saya makanya belum nikah mah jangan banyak makan emping, nanti aja udah. Pak Haji mengajar apa Pak Haji? Saya email marketing Pak. Email. Email Pak, email. Jadi mengelola email? Iya, proyeknya membuat email untuk penawaran email marketing. Email marketing. Ya. Oke. Bu Ade apa Bu Ade? Saya kelas 10 ngajar marketing Pak. Tentang? Nanti yang untuk kedua itu menganalisis pengembangan produk. Tadinya 3 Produk. Bu Sylvia? Bu Silvi ini Pak, marketing. Silvi marketing Pak. Materinya menerapkan promosi produk Pak. Hampir sama tuh, nanti tinggal ngirim-ngirim aja nih. Dengan yang lain. Pak Imam, Iya, apa? SEO on page Pak. Voice. Outputnya apa nanti anak-anak? Itu Pak Posting. membuat apa sih? Website yang itu website ada artikel SEO on page ya Pak. Jadi di satu artikel tapi dilengkapi dengan SEO on page-nya. Artikelnya udah ditentukan Pak? Belum Pak, nanti mau di briefing dulu ke anaknya. Yang bisa, yang sesuai dengan anak aja ya? Iya Pak, insya Allah Pak. Pak Imam, saya kemarin di WA sama, mungkin Bapak tahu, EVOS. EVOS itu Mobile Legend ya? Bukan? Iya. Iya Mobile Legend ya. Dia ternyata ada program ke university. Dia mau bikin di UPI. Terus saya nanti kalau misalnya program ini jalan, mudah-mudahan saya tawarkan juga ke SMA, SMK juga. Jadi programnya bukan Mobile Legends-nya aja, bukan game itu, programnya itu nanti meningkatkan skill kepada anak. Skillnya itu baik nanti untuk penulisan TV, bagaimana dia berkomunikasi dan sebagainya. Sama banyak lah Itu perusahaan sih Pak, dia bukan cuma Mobile Legends sih, ada banyak game juga yang digarap. Sebenarnya sih dia kayak perusahaan buat itu apa ya, e-sport ya, ibarat gitu ya. E-sport. Di belakangnya ternyata dia sekarang kerjasama sama grup Salim. Oh, pasti investornya kayak gitu-gitu Pak. Pasti banyak. Nah, maksud saya kayak gini Bapak Ibu juga ya, makanya sekolah juga harus berani terbuka mengundang beberapa yang memberikan manfaat edukasi ya ke sekolah gitu ya, sehingga anak-anak kalau Bapak Ibu masuk ke fakultas kami gitu ya di ekonomi dan bisnis, suasananya bukan suasana kelas, bukan suasana kantor kayak gitu. Wah udah aneh aja loh, kayak Google aja, persis kayak Google. Kayak Google ya, betul. Dibikin biar nuansanya nggak kelas banget sih, nggak terlalu apa ya, monoton kayak gitu. Oh, jadi ada spiritnya berbeda. Nah, dengan tampilan kayak gini, akhirnya banyak yang datang juga ke kami untuk melakukan kerjasama dan sebagainya. Tapi memang Pak, di kita ya wilayah timur ya, maksudnya maksudnya kita kan ketimuran ya Pak. Iya. Anak-anak kita itu lebih cenderung ikutin kayak tadi EVOS itu kan game online misalnya, itu anak-anak memang sih pengaruh negatifnya aja yang diserap gitu. Padahal di luar negeri itu para gamer itu memang cari penghasilan ya, jadi mereka tuh digital marketingnya jalan gitu. Jadi memang di Indonesia ya pemain youtubernya kadang-kadang juga nilai-nilai etikanya nggak dibawa gitu, jadi sehingga malah merusak gitu. Bukannya itu sih yang negatifnya kalau saya lihat sih, tapi kalau di luar itu kan mereka main game juga
mereka tahu lah gimana market share mereka, apa yang mereka incar dan sebagainya. Jadi Jadi contoh dulu ketika David Beckham itu booming Bapak Ibu ya sebagai pemain sepak bola, sampai di Inggris satu university di Inggris itu membuka kelas branding David Beckham. Dia mempelajari bagaimana sisi bagaimana seorang tokoh David Beckham ini sampai berhasil kayak gitu. Ternyata peminatnya tinggi banget. Jadi semua itu dipelajari. Kalau kita selalu melihat, misalnya kemarin, misalnya Bu Teti bagus tuh TikTok dipakai. Tapi sebagian lagi ketika waktu awal kita diskusi kan, ingat Pak Imam yang beberapa guru mengatakan sangat negatif. Nah karena memang sisinya lihatnya negatif aja, ya internet juga bisa dianggap negatif juga bagi kita. Kalau misalnya kalau yang dibukanya negatif aja. Nah, mereka itu di sana itu semuanya itu benar-benar dipelajari dan menjadi edukasi gitu Pak. Kalau menjadi gaming kayak gimana? Nggak bisa gaming selalu misalnya negatif. Ya negatif dan negatif. Terus hanya bermain game aja enggak. Karakternya juga memang harus ada dalam tutur bahasa, kata, nanti dalam pemilihan strategi dipelajari semua Pak. Nah ini yang kita harapkan juga. Depannya akan dia bermain secara ortodok kayak gitu ya, ngambil kayak gitu. Nah inilah tugas kita Bapak Ibu di guru itu, akhirnya mau nggak mau kita juga menambah kepada yang sangat luas ini yang mereka kemari gitu ya. Tidak hanya memaksakan kepada kepada yang ada gitu. Apa salahnya kalau misalnya anak jadi gaming? Ya nggak salah juga. Tinggal bagaimana nanti branding ininya nama perusahaannya gimana, nanti perilakunya kayak gimana dan sebagainya. Jadi gaming yang education ya yang berpendidikan lah. Ini sudah di absen semua ya? Udah ini udah ada semua ya Pak Imam udah. Alhamdulillah kalau kelompok ini mah selalu kompak Pak Bowo, datang semua, kan ceria selalu. Ada Bu Teti.